Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke tempat yang bersejarah lagi, tidak kalah menariknya, tidak kalah indahnya, yaitu di Benteng Orangi, yaitu benteng terbesar di Provinsi Maluku Utara. Oh ya teman-teman, karena ini kita masih di tahun Covid ya, masih di zaman Covid. Oleh karena itu saya untuk memastikan kepada teman-teman selalu menggunakan masker ya, untuk menentaati peraturan pemerintah teman-teman ya. Karena ini sudah sore teman-teman, karena cuaca kurang bagus, kita langsung ke lokasinya. Maluku menjadi salah satu tempat yang disinggahi Portugis pada masa kolonial. Bahkan Ternate pernah menjadi ibu kota pada masa pemerintahan kolonial dulu. Hal ini membuat Maluku memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satu bangunan bersejarah adalah Fort Orangi atau disebut dengan Benteng Orange. Benteng ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hingga kini, benteng masih berdiri dan dirawat kembali oleh pengelola cagar budaya. Tak heran, benteng ini kini menjadi tujuan wisata yang begitu menarik. Bahkan pengunjung dapat sekaligus belajar mengenai sejarah benteng ini pada masa silam. Sejarah singkat Benteng Orangi. Portugis mulai menduduki Ternate pada tahun 1602. 5 tahun setelahnya, dibangunlah Fort Orangi oleh Cornelis Metellus de Jonge. Benteng ini sangat mengalami perubahan nama dan bentuk yang dilakukan oleh Frans Witter. Bahkan pernah juga disebut sebagai Benteng Melayu karena pernah digunakan sebagai tempat tinggal orang Melayu. Tidak seperti benteng pada umumnya yang terletak di tepi lautan, benteng ini justru berada di pusat kota. Alasannya supaya terhindar dari serangan laut, karena pada masa itu banyak sekali bangsa lain yang datang dari laut dengan menaiki kapal. Namun tampaknya dulu Fort Orange lebih mementingkan kewaspadaan terhadap serangan dari darat. Benteng ini cukup lama ditinggalkan, bahkan terkesan tidak terawat, dan bangunannya tampak begitu tua. Lalu dilakukan banyak perbaikan oleh pemerintah supaya dapat difungsikan kembali. Di sini pun tidak banyak artefak yang tertinggal, namun wisatawan dapat menikmati keindahan bangunannya. Struktur bangunan kolonialnya begitu terasa, bahkan yang digunakan pun belum diganti sejak dulu. Bangunan Fort Orange dibangun dengan kombinasi batu karang, batu kali, dan pecahan kaca, sehingga jika dilihat secara seksama akan tampak begitu menarik. Kemegahannya pun kini semakin terlihat setelah diperbaiki oleh pemerintah. Meskipun tidak banyak peninggalan yang tersisa, tapi pengunjung masih dapat menemukan meriam di beberapa sudut. Pengunjung kerap kali menjadikan tempat ini sebagai spot berfoto dengan latar belakang bangunan benteng. Uniknya lagi, ketika pengunjung melihat ke dalam benteng, ada bekas kediaman Gubernur Belanda. Kini bangunan tersebut telah dialihfungsikan sebagai kantor dinas kebudayaan dan pariwisata kota Ternate. Jika dilihat dari dalam, benteng ini juga terlihat begitu memukau. Kita melihat beberapa barang peninggalan. Contohnya meriam. Meriam ini tidak terlalu besar, namun tentunya dulu menjadi salah satu senjata yang mematikan. Di sini juga terdapat taman yang indah dengan tanaman yang begitu cantik. Di taman juga terdapat bangku yang dapat digunakan untuk bersantai. Selain itu, ada juga air mancur, lampu hias, serta papan bertulis Fort Orange yang begitu menarik.
Tahun 2015 lalu, pemerintah Kota Ternate menata dan memperbaiki kembali benteng ini. Tujuannya supaya terlihat lebih menarik dan lebih menarik wisatawan untuk berkunjung. Penataannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari kawasan bagian luar benteng, kemudian dilanjutkan bagian dalam benteng. Bentuk fisik bangunan tidak diubah, tetap mempertahankan bentuk asli benteng. Beberapa bangunan di dalam benteng ditata kembali untuk kebutuhan wisata, seperti bangunan yang pernah digunakan sebagai rumah sakit Polri akan ditata kembali. Gedung yang dulu digunakan sebagai kediaman gubernur kini digunakan juga sebagai museum rempah-rempah. Tidak hanya diperbaikan di dalam gedung, ruang-ruang baru juga ditata ulang, seperti ruang pentas seni, plaza yang ada di kawasan benteng. Di bagian belakang dibangun taman yang begitu indah, seringkali menjadi tujuan wisatawan untuk bersantai dan berfoto. Perbaikan dan pembangunan di kawasan benteng terus dilakukan hingga tahun 2017. Sayangnya, pada tahun 2017 terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu robohnya tembok bagian selatan, yaitu sepanjang 24 meter. Bangunan yang sedang direnovasi itu roboh karena kesalahan ketika melakukan perbaikan. Awalnya, kontraktor akan membuat kolam sekaligus pagar yang mengelilingi benteng, namun justru karena kesalahan perhitungan pembangunan menyebabkan robohnya tembok benteng. Meski sebagian bangunan telah hancur, tak menyurutkan wisatawan untuk berkunjung. Tak heran dikala sore banyak yang menghabiskan waktu di pelataran taman, ada yang berfoto dan juga ada yang bersantai, atau ada yang makan kudapan. Anak-anak tampak ria berlarian di pelataran yang luas ini. Pemandangan dari pelataran pun begitu indah karena di balik benteng tampak perbukitan hijau. Berkunjung seringkali berfoto di area sini yang terdapat di tulisan For Orange maupun di benteng dan lain sebagainya. Pengunjung seringkali berfoto di bagian area tertentu karena di bagian benteng Orange merupakan satu tempat yang paling indah untuk dijadikan berfoto bagi keluarga-keluarga. Benteng bersejarah ini berlokasi di Jalan-Jalan Bosori, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berada di tepat di tengah kota, sehingga wisatawan akan sangat mudah menemui benteng ini. Oleh karenanya itu, bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, ayo kita berkunjung ke Benteng Orange. Ya teman-teman, itu cerita singkat terkait sejarah dari Benteng Orange yang sangat luar biasa teman-teman. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sajikan buat teman-teman terkait sejarah dari Benteng Orange. Mungkin dapat memberikan motivasi ataupun edukasi terbaru buat teman-teman, wawasan terbaru buat teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa bantu channel saya dengan subscribe dan like juga dan komen. Semoga channel saya dapat berkembang dengan lebih cepat lagi. Dan selalu dukung channel saya teman-teman ya. Oke, mungkin saja dapat yang saya berikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.